Halo, welcome back to my channel. Saya Miss Lim. Di sini saya akan membagikan tips dan trik untuk menjawab soal UKPPG dalam jabatan tahap 1 tes 2025. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan soal dari aku. Semoga yang sudah subscribe saya doakan lulus dan lancar ujian UKPPG-nya dan sertifikasi. Amin Allahumma amin. Soal yang pertama, Bu Vina merupakan guru baru dipindahkan ke sekolah lain. Ada peserta didik yang cepat memahami pelajaran, sementara yang lainnya memerlukan waktu lebih lama untuk memahami materi yang sama. Bagaimana sikap yang paling tepat bagi Bu Vina dalam menghadapi situasi ini? A. Menyampaikan kepada peserta didik bahwa mereka harus belajar lebih keras agar bisa menyamai teman-temannya yang lebih cepat memahami. B. Mengadakan diskusi dengan seluruh kelas untuk menemukan metode belajar yang paling nyaman untuk semua peserta didik. C. Mengajak peserta didik yang lebih cepat memahami untuk membantu teman-temannya yang memerlukan lebih banyak waktu. D. Membagi peserta didik berdasarkan kemampuan mereka dan memberikan materi yang berbeda sesuai tingkat kemampuan masing-masing. E. Mengabaikan perbedaan tersebut dan memberikan pelajaran dengan cara yang sama untuk semua peserta didik. Jadi di sini pertanyaannya itu adalah Bu Vina itu merupakan guru dipindahkan ke sekolah lain, ada peserta didik yang cepat memahami sementara yang lainnya masih memerlukan waktu lebih lama untuk memahami materi yang sama. Bagaimana sikap yang paling tepat bagi Bu Vina kita sebagai seorang guru? Nah, di sini berarti ini dikatakan pembelajaran SCT ya, teman-teman, situational judgment test ya. Kita lihat di sini apa yang harus dilakukan, sikap apa yang paling tepat bagi Bu Vina untuk menghadapi situasi ini. Untuk opsi yang A, menyampaikan kepada peserta didik bahwa mereka harus belajar lebih keras. Nah, di sini ada belajar lebih keras. Ini kurang efektif ya, teman-teman, untuk opsi yang A. Untuk opsi yang B, mengadakan diskusi dengan seluruh kelas untuk menemukan metode belajar yang paling nyaman untuk semua peserta didik. Ini bagus ya, teman-teman, untuk mengadakan diskusi dengan seluruh kelas. Tapi di sini bukan sikap yang paling tepat ya, teman-teman ya. Untuk opsi yang B kita skip saja. Untuk opsi yang C, mengajak peserta didik yang lebih cepat memahami untuk membantu teman-temannya yang memerlukan lebih banyak waktu. Nah, ini juga bagus ya, teman-teman ya. Mengajak peserta didik yang lebih cepat memahami untuk membantu teman-temannya yang memerlukan lebih banyak waktu. Nah, ini bagus. Untuk opsi yang D, membagi peserta didik berdasarkan kemampuan mereka dan memberikan materi yang berbeda. Di sini ada kata materi yang berbeda sesuai tingkat kemampuan ya. Ini kita skip saja ya, teman-teman ya, karena di sini guru tidak boleh memberikan materi yang berbeda walaupun muridnya itu mengalami keterlambatan ya, atau memerlukan waktu yang lebih lama untuk memahami materi satu sama lain ya, teman-teman. Jadi untuk opsi yang D kita skip saja. Untuk opsi yang E, mengabaikan perbedaan tersebut. Di sini ada kata mengabaikan, langsung skip ya, teman-teman ya. Langsung skip. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Soal yang kedua, Pak Heri adalah seorang guru yang ramah dan mudah akrab dengan peserta didik. Suatu hari, seorang peserta didik melapor ke ruang BK bahwa ia melihat Pak Heri sedang berbincang berdua dengan seorang siswi perempuan sepulang sekolah. Pak Heri juga terlihat akrab dan tidak menjaga jarak dengan siswi tersebut. Situasi tersebut berkembang menjadi isu yang cepat tersebar di kalangan siswa dan guru. Jika Pak Heri menanyai Anda sebagai sesama guru perihal situasi tersebut, sikap yang sebaiknya Anda lakukan adalah A. Mengingatkan Pak Heri tentang pentingnya menjaga jarak profesional dengan siswa untuk menghindari situasi serupa di masa depan. B. Menyarankan Pak Heri untuk berbicara dengan siswi-siswi untuk menjelaskan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. C. Menyampaikan dukungan Anda kepada Pak Heri dan menyarankan agar dia tidak perlu khawatir dengan isu tersebut. D. Menghindari terlibat dalam masalah tersebut dengan mengatakan kepada Pak Heri bahwa Anda tidak tahu apa-apa tentang situasinya. E. Memberitahu Pak Heri bahwa sebaiknya dia segera mengadakan pertemuan dengan kepala sekolah untuk memberi klarifikasi. Jadi di sini SJT lagi ya, teman-teman. Di sini ada guru dan muridnya ya, dan juga di dalam lingkungan sekolah. Jadi di sini adalah soal SJT ya, teman-teman ya. Jadi di sini apa yang harus dilakukan ya? Di sini situasi tersebut Pak Heri itu mudah akrab sama peserta didiknya ya, teman-teman. Tapi pada suatu sore seorang peserta didik melapor. Nah, ini ada melapor ke ruang BK bahwa ia melihat Pak Heri sedang berbincang dengan berdua
berdua dengan seorang siswi perempuan sepulang sekolah. Nah, Pak Heri juga terlihat akrab. Nah, di sini ya teman-teman ya, tidak menjaga jarak dengan siswi tersebut. Nah, situasi tersebut berkembang menjadi isu yang cepat tersebar di kalangan siswa dan guru. Jadi, apa yang harus dilakukan ya teman-teman? Sikap Pak Heri, apa yang harus dilakukan ya? Jadi sikap yang sebaiknya Anda lakukan adalah untuk opsi yang A, mengingatkan Pak Heri tentang pentingnya menjaga jarak profesional dengan siswa untuk menghindari situasi serupa di masa depan. Ini mengingatkan Pak Heri saja ya teman-teman tentang pentingnya menjaga jarak. Hanya mengingatkan saja ya. Jadi kurang efektif ya teman-teman untuk opsi yang A. Opsi yang B menyarankan Pak Heri untuk berbincang dengan siswa-siswi untuk menjelaskan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Nah, di sini tidak ada yang perlu dikhawatirkan, bahwa di pertanyaannya sudah diketahui bahwa Pak Heri itu berdua dengan siswi perempuan ya teman-teman, berbincang ya tanpa jarak. Nah, ini tidak ada yang perlu dikhawatirkan, langsung skip saja ya teman-teman untuk opsi yang B. Untuk opsi yang C, menyampaikan dukungan Anda kepada Pak Heri dan menyarankan agar dia tidak perlu khawatir dengan isu tersebut. Di sini menyampaikan dukungan, terus kemudian menyarankan agar dia tidak perlu khawatir dengan isu tersebut. Kita skip saja ya teman-teman ya. Karena ada seorang siswi melapor ke ruang BK, nah itu malah tidak perlu dikhawatirkan. Itu malah tidak bagus ya teman-teman untuk opsi yang C. Untuk opsi yang D, menghindari terlibat dalam masalah tersebut. Di sini ada kata menghindari, kita skip saja untuk opsi yang D. Opsi yang E, memberitahu Pak Heri bahwa sebaiknya dia segera mengadakan pertemuan dengan kepala sekolah untuk memberi klarifikasi. Ini bagus sekali dari opsi yang lainnya ya teman-teman ya. Jawaban yang paling tepat adalah opsi yang E, di mana di sini memberitahu Pak Heri bahwa sebaiknya dia segera mengadakan pertemuan dengan kepala sekolah untuk memberi klarifikasi. Ya, jawaban paling tepat adalah opsi yang E. Merupakan seorang ayah tunggal yang memiliki anak usia 4 tahun yang dititipkan di teman PAUD dekat sekolah tempat Pak Fadil mengajar. Hari itu Pak Fadil memiliki jadwal mengajar mulai pagi hingga menjelang makan siang. Sementara pada saat bersamaan Pak Fadil mendapat undangan rapat MGMP dan anaknya mengikuti lomba mewarnai yang akan dimulai pagi. Apa yang akan Anda lakukan jika berada di posisi Pak Fadil? Oke ya teman-teman, jadi di sini soal UKPPG itu rata-rata, bukan rata-rata, emang keseluruhan itu full layar ya teman-teman ya. Full layar, jadi tidak usah kaget ya, soalnya itu panjang-panjang untuk soal UKPPG-nya ya. Jadi kita lanjut saja. Di sini masalahnya adalah Pak Fadil itu memiliki anak ya. Pak Fadil adalah seorang guru juga. Nah, Pak Fadil mempunyai anak usia 4 tahun, Pak Fadil seorang guru ya, anaknya sekolah di PAUD. Terus kemudian Pak Fadil itu pada saat jam pelajaran hari itu Pak Fadil memiliki jadwal mengajar mulai pagi hingga menjelang makan siang. Sementara pada saat bersamaan Pak Fadil mendapat undangan rapat MGMP dan anaknya mengikuti lomba ya. Jadi lombanya itu dimulai pagi. Apa yang akan Anda lakukan jika berada di posisi Pak Fadil? Untuk opsi yang A, mengantarkan anak ke sekolah lebih awal, mengajar seperti biasa, lalu menghadiri rapat MGMP walaupun terlambat dan memiliki kerabat untuk mendampingi dan meminta kerabat untuk mendampingi anak di lomba mewarnai. Ini bagus sekali ya teman-teman ya. Walaupun kita mempunyai jadwal yang bersamaan dengan anak, terus kemudian kita mengajar, kita harus mengantarkan anak lebih awal, mengajar seperti biasa ya teman-teman ya. Harus bisa mengatur waktu ya. Untuk opsi yang A ini bagus ya teman-teman. Untuk opsi yang B, meminta izin kepada kepala sekolah untuk menghadiri rapat MGMP dan meninggalkan kelas. Di sini ada meninggalkan kelas, kita langsung skip saja ya teman-teman ya. Tidak boleh seperti itu ya. Terus kemudian meninggalkan kelas hanya untuk mendampingi anaknya di lomba mewarnai. Jadi skip saja untuk opsi yang B. Untuk opsi yang C, menyusun jadwal pengganti dengan sesama guru untuk mengajar di kelas sehingga bisa fokus mendampingi anak di lomba mewarnai dan menghadiri rapat MGMP. Jadi di sini yang diutamakan adalah mendampingi anaknya lomba ya teman-teman ya. Terus kemudian menghadiri rapat MGMP, tidak mengajar di kelas ya, tukar dengan teman gurunya ya, sesama guru ya. Jadi skip saja ya teman-teman ya untuk opsi yang C karena tidak mengutamakan mengajar terlebih dahulu ya teman-teman ya. Untuk opsi yang D, mengatur jadwal mengajar dengan sesama guru agar bisa menghadiri lomba mewarnai anaknya sebentar, kemudian kembali mengajar dan menghadiri rapat MGMP. Jadi di sini
tetap mengatur jadwal mengajar dengan sesama guru ya teman-teman ya. Ini hampir mirip dengan opsi yang C. Ini kurang efektif untuk opsi yang D ya teman-teman. Jadi kita skip. Untuk opsi yang E, meminta izin kepada kepala sekolah untuk tidak mengikuti rapat MKMP dan fokus mengajar serta mendampingi anaknya di lomba mewarnai. Jadi di sini meminta izin kepala sekolah untuk tidak mengikuti rapat MKMP. Padahal di sini juga rapat MKMP itu juga penting ya teman-teman ya. Dan fokus mengajar serta mendampingi anaknya di lomba mewarnai. Nah, ini malah fokus ke anaknya juga ya teman-teman, lomba mewarnai untuk anaknya ya. Jadi kurang efektif untuk opsi yang E. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A. Soal keempat, di sekolah TNB terdapat ketegangan antara Bu Mirna, guru bahasa Indonesia, dengan Pak Salim, guru IPS, terkait pelaksanaan pentas seni. Bu Mirna merasa bahwa Pak Salim dan beberapa guru muda lainnya tidak mengikuti saran atau instruksi yang diberikan. Sebaliknya, Pak Salim dan guru muda lainnya merasa bahwa Bu Mirna terlalu otoriter dan tidak mau menerima ide-ide baru yang mereka usulkan. Ketegangan ini menyebabkan suasana kerja menjadi tidak kondusif dan komunikasi antara dua kelompok guru tersebut menjadi terhambat. Jika Anda sebagai bagian dari guru muda lainnya, bagaimana Anda akan mengatasi hal tersebut? Di sini adalah masalahnya itu Bu Mirna dan guru bahasa Indonesia dengan Pak Salim, guru IPS, itu terkait pelaksanaan pentas seni ya teman-teman. Ada ketegangan di antara mereka berdua. Bu Mirna merasa bahwa Pak Salim dan beberapa guru muda lainnya tidak mengikuti saran atau instruksi yang diberikan. Nah, sebaliknya Pak Salim dan guru muda lainnya merasa bahwa Bu Mirna terlalu otoriter dan tidak mau menerima ide-ide baru yang mereka usulkan. Ketegangan ini menyebabkan suasana kerja menjadi tidak kondusif ya teman-teman ya, dan komunikasi antara dua kelompok tersebut menjadi terhambat. Nah, jika Anda sebagai bagian dari guru muda lainnya, bagaimana Anda akan mengatasi hal tersebut? Untuk opsi yang A, melaporkan masalah ini ya teman-teman kepada kepala sekolah agar dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengatasi ketegangan. Nah, ini kan masalahnya itu hanya ketegangan ya teman-teman, tidak langsung harus melapor kepada kepala sekolah. Jadi skip saja untuk opsi yang A. Untuk opsi yang B, mengadakan rapat terbuka yang dihadiri oleh seluruh staf pengajar untuk mendiskusikan masalah dan mengambil keputusan bersama. Ini bagus sekali untuk opsi yang B dibanding dengan opsi yang A. Opsi yang C, mengembangkan program mentoring di mana guru senior pembimbing guru junior sekaligus membuka ruang bagi guru junior untuk berbagi ide pendekatan guru. Untuk opsi yang C ini juga bagus ya teman-teman ya. Untuk opsi yang D, mengadakan pertemuan khusus antara Bu Mirna dan guru-guru muda untuk membahas permasalahan dan mencari solusi bersama. Nah, ini bagus teman-teman ya dibanding opsi yang lainnya ya. Untuk opsi yang D, kenapa tidak lebih bagus dari opsi yang B? Karena di sini adalah rapat terbuka, padahal masalahnya hanya Bu Mirna dan juga Pak Salim ya teman-teman ya, dan guru muda untuk membahas permasalahan dan materi mencari solusi bersama ya teman-teman. Untuk opsi yang E, mengabaikan ketegangan dan tetap fokus. Di sini ada kata mengabaikan, langsung skip saja ya teman-teman. Itu jawaban yang paling salah ya. Untuk jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D ya teman-teman ya, mengadakan pertemuan khusus antara Bu Mirna dan guru-guru muda untuk membahas permasalahan dan mencari solusi bersama. Soal kelima, sekolah Anda menerima laporan bahwa salah satu guru terlibat dalam tindakan yang tidak etis dan mencemarkan nama baik sekolah. Kepala sekolah meminta Anda untuk menangani situasi ini. Yang akan Anda lakukan adalah A, fokus pada nama baik sekolah dalam investigasi dan tindak lanjut hasil investigasi. B, melakukan investigasi serta tindak lanjut berdasarkan hasil investigasi. C, menutup-nutupi kejadian dan berharap masalahnya hilang dengan sendirinya. D, fokus pada pemulihan dan pengatasan trauma pada pihak-pihak yang dirugikan. E, fokus pada penyebab mengapa hal itu terjadi agar peristiwa serupa tidak terjadi di kemudian hari. Jadi di sini masalahnya itu kepala sekolah ya teman-teman menyuruh Anda, meminta Anda untuk menangani situasi ini. Situasi apa? Situasi bahwa salah satu guru terlibat ya teman-teman ya, salah satu guru terlibat dalam tindakan yang tidak etis dalam mencemarkan nama baik sekolah ya teman-teman ya. Apa yang harus Anda lakukan? Untuk opsi A, fokus pada nama baik sekolah dalam investigasi dan tindak lanjut hasil investigasi. Di sini hanya fokus nama baik sekolah ya teman-teman ya, tanpa ada tindakan ya. Jadi skip saja untuk opsi yang A. Opsi yang B, melakukan investigasi serta tindak lanjut berdasarkan hasil investigasi. Ini bagus sekali ya teman-teman. Di
sini ada tindakan, melakukan investigasi serta tindak lanjut. Ini opsi yang B bagus sekali daripada opsi yang A. Untuk opsi yang C, menutup-nutupi kejadian dan berharap masalahnya hilang dengan sendirinya. Di sini ada kata menutup-nutupi ya teman-teman. Kita langsung skip saja untuk opsi yang C. Opsi yang D, fokus pada pemulihan dan pengatasan trauma pada pihak-pihak yang dirugikan. Di sini hanya fokus pemulihan saja ya teman-teman, tanpa ada tindakan dan juga mendapatkan hasil ya teman-teman. Kita skip saja untuk opsi yang D. Opsi yang E, fokus pada penyebab mengapa hal itu terjadi agar peristiwa serupa tidak terjadi di kemudian hari. Hanya fokus pada penyebabnya saja tanpa ada tindakan ya teman-teman ya, tanpa tindakan hasil investigasi ya teman-teman. Kita skip saja untuk opsi yang E. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B.